Mas sudah minum ya, Bapak Ibu ya, Suster? Sudah, Suster. Juga sudah ke toilet. Oh iya. Baik, kita panggil Ibu. Ibu, ini kita masuk di meja yang ini ya, Suster. Ketiga. Meja yang ketiga, yaitu ya, meja duka dan penghiburan. Mungkin ya, horor gitu ya. Kita beri kesempatan untuk Ibu Christine ya, Suster ya. Iya, Ibu Christine, Bu Oni, Bu Mariati. Juga ada Bu Feni juga, Pak Francis Sirawan. Ada Pak Francis Sirawan, mana ya? Ada enggak ya? Tolong teman-teman. Oh, ini Bu Christine. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Ustaz. Yes, udah sarapan belum, Udah minum tahu ini tadi, iya. Pak Francis Bu Mariati ya, mana ya? Tadi kayaknya ada Bu Mariati deh. Bu Mariati, ya tadi belum disebut. Bu Mariati adakah Bu Mariati? Iya, Bu Mariati ada. Bu Maria Oni. Selamat pagi, Bu. Ada, Suster. Selamat pagi. Ya, mana Bu Maria? Ya, ditampilkan. Ada semua, Suster, ternyata. Iya, lengkap. Mereka mau berbagi. Prancis supaya ada bapak-bapaknya lah. Ya, Prancis ada enggak ya? Ada. Ada. Wih, di mobil ya. Aduh, maaf, di mobil ternyata. Ini posisinya di mobil. Iya, tapi tidak apa-apa. Suaranya bisa masuk ya. Masuk jelas, Suster. Iya. Untuk yang pertama ini kita beri kesempatan untuk Ibu Christine ya, Suster ya. Iya, semoga. Halo Ibu Christine. Selamat siang Ibu Christine. Selamat siang, Ina. Ya, luar biasa ya Bu Christine. Bu Christine, bisakah cerita singkat saja 5 menit begitu kejadian-kejadian yang pastinya ada begitu banyak ya setelah Bro Adi itu meninggal, tapi justru ini kejadian ini sangat menguatkan Ibu Christine. Boleh cerita Ibu Christine 5 menit saja boleh? Iya, Tina. Dulunya saya juga bingung ya, dalam waktu 5 menit saya harus sharing tentang setelah kematian Pak Adi, karena begitu banyak mujizat yang terjadi. Bukan hanya setelah meninggal begitu saja, tapi mujizat yang terjadi dalam diri saya. Terpaksa saya menulis, ini pun saya cut terus ya, karena dibatasi waktu hanya 5 menit. Jadi saya mengubah catatan saya ini sampai 3 kali supaya mencakup 5 menit. Ya, saya akan mulai ya. Banyak kejadian yang terjadi setelah Pak Adi meninggal. Saat aku mendapati Pak Adi diam seperti tidur terlelap, aku bingung. Ini tuh pingsan atau meninggal atau apa? Jantungku berdetak keras, mau berhenti. Aku bangunkan, aku goyangkan. Aku panggil-panggil tapi diam saja. Saat itu aku sendirian. Aku mulai bingung. Aku mulai nelpon orang-orang yang terdekat. Waktu itu aku nelpon Bu Endang, terus kakakku, terus saudaraku di Magelang. Belum ada yang menjawab. Aku telepon Dita. Ternyata Dita telepon Pak Theo. Pak Theo lalu ngebel saya. Saat itu saya masih bingung. Saya ngomong sama Pak Theo. Pak Theo, ini gimana? Ini Adi gimana? Aku fotokan Adi saat tidur. Seperti tidur terlelap begitu. Terus setelah Pak Theo ngebel, Bu Endang, kakak saya datang. Itu pun belum membuat saya tenang, karena dalam situasi COVID ini ya, untuk membawa Pak Adi ke rumah duka tidak mudah. Ternyata di sana
ada aturannya bahwa kalau tidak ada surat keterangan, tidak bisa dibawa ke rumah duka. Lalu kakakku berusaha untuk minta surat keterangan ke Pak Kadus dan Pak Lurah, ternyata dikasih. Lalu mobil ambulan yang dari Yayasan Budi Dharma datang. Waktu itu sebelum Adi dibawa ke rumah duka, aku hanya bisa berdoa. Ya Tuhan, Engkau mengambil Adi dari sisiku dengan cara-Mu. Tolonglah ya Tuhan, selesaikan juga dengan cara-Mu. Itu saja yang bisa aku doakan saat itu. Ketika sampai di Budi Dharma, saudari-saudari Dominikan Jogja, suster-suster mulai berdatangan. Yang pertama, Suster Emerita datang langsung tes swab Pak Adi dan ternyata negatif. Mereka yang datang merasa ayem ya karena ternyata Pak Adi bukan COVID. Terus kami masih menanti jubah yang diusahakan oleh Dita karena jubah harus dibuat dan Dita itu harus beli kain padahal tokonya juga belum buka. Ya, kita hanya bisa menanti. Dan jubah itu datang. Suster Krisanti dan teman-teman yang memakaikan jubah itu. Jubah prodiakon, terus jubah Dominikan, beserta atributnya dipakaikan. Setelah dipakaikan semuanya, Pak Adi itu tersenyum. Sampai kita semua yang melihat itu merasa aneh. Semua bilang, saya tuh sampai ngomong, "Kowe mati apa urip?" Sampai teman-teman, ayo bangun, ayo bangun. Karena seperti orang tidak meninggal. Inilah yang selama ini dia nantikan. Karena selama ini dia ingin bahwa kematiannya ingin mudah. Dia ingin tidur tuh bablas. Dan selalu menyanyikan Salve Regina. Bahkan mungkin dalam sehari itu 2-3 kali dia nyanyikan. Dan ternyata Tuhan menjawab semua keinginannya. Yang menguatkan saya saat itu adalah bela rasa, empati, dan ketulusan dari semua orang yang datang untuk mengantar Pak Adi. Seperti Santo Dominikus yang bela rasanya luar biasa. Dia tidak memandang apapun, situasi apapun. Pada saat itu virus sedang merajalela dan ada PPKM. Ternyata semuanya dilancarkan. Suster Elizabeth datang menuntun aku doa karena saya benar-benar merasa kosong, tidak bisa mikir apapun. Terus pada saat ada penutupan peti, ternyata ada Romo yang dibawa Dita dari Jogja, Romo Rino dan Romo Sate yang memberikan misa untuk terakhir kalinya, memberikan pemberkatan jenazah. Semua yang datang dilancarkan perjalanannya. Sungguh luar biasa. Banyak yang datang silih berganti. Tapi Tuhan memberikan kesehatan yang luar biasa. Tidak ada seorang pun yang datang melayat itu sakit atau terkena COVID dan lain-lain. Dan ternyata seperti yang dikatakan Romo Nantes, ada meja panjang.
meja panjang untuk Pak Adi adalah meja panjang yang menuju ke surga, di mana dalam 3 hari berturut-turut ada misa, ada rosario yang menurut aku menuntut Pak Adi untuk pulang ke Bapa di surga. Saya yakin dan percaya bahwa Tuhan memanggil dia dengan caranya, karena mungkin Tuhan lebih memerlukan dia di sana, di surga dengan para kudus OP untuk selalu mendoakan. Tidak sampai di situ saja. Peristiwa besar terjadi lagi. Hari Sabtu, Abu Pak Adi disimpan di Budi Dharma. Itu pun dimisahkan oleh Romo Andri. Sampai selesai. Hari Minggu, Wiwi pulang ke Jakarta untuk ambil-ambil barang, untuk bekerja di Muntilan. Pada saat Wiwit udah pulang, ya aku sendirian lagi dengan pembantuku Mbak War yang pulang pergi karena sudah beberapa hari nginep. Ternyata hari Rabunya anaknya kena COVID dan Mbak War nggak boleh pulang karena rumahnya untuk isoman. Anaknya kok positif COVID dan dia tidak bisa membau dan merasakan. Awalnya Mbak War sehat-sehat saja, tapi kemudian besoknya Mbak War itu mulai batuk. Terus menerus itu. Saya, aduh ini gimana ya, nggak ada orang. Terus gimana ya, saya cuma ngebel Bu Endang tuh, aku minta obat untuk Mbak War sakit itu. Saat itu aku juga tidak memikirkan bahwa ini tuh COVID gitu, tapi aku nggak memikirkan pokoknya aku harus bisa menolong Mbak War karena dia yang bersama aku selama ini. Aku berhari-hari merawat Mbak War sampai akhirnya Wiwi datang hari Sabtu malam. Besoknya karena belum sembuh dan dibujuk Dita, akhirnya dia mau dibawa ke rumah sakit. Diantar oleh Bu Endang. Dan diantar Wiwit karena ojek sudah tidak ada. Malamnya aku bermimpi, Pak Adi datang dengan buru-buru. Dia ngomong, ada masalah besar. Saat itu aku bangun, aku bingung juga ya, apa yang akan terjadi lagi dengan aku. Masalah apa lagi yang akan menimpa aku. Lalu besoknya, Mbak War diantar lagi oleh Bu Endang ke rumah sakit untuk swab. Dan ternyata Mbak War itu positif. Setelah itu Mbak War, setelah saya ngomong dengan anaknya karena yang isoman, terus dia pulang. Saat itu saya sungguh lemas ya, karena yang menemani aku malah sakit. Itu pun saya belum merasa bahwa nanti itu saya ketularan atau enggak ya. Cuman waktu itu Wiwit yang bilang, nih kita pasti positif gitu. Terus dia beli alat swab ya untuk periksa. Tapi waktu itu saya bilang sama Wiwit, Wit, kalau ini tertular, Mami nomor 1 yang tertular karena selama 5 hari saya merawat Mbak War, bahkan saya ya juga menyentuh dia, saya melihat gini panas apa enggak berkali-kali, dan itu Mami itu sehat, enggak ada apa-apa, enggak panas, enggak batuk, enggak apa. Dan langsung diswab, ternyata semuanya negatif. Saya bilang, ternyata termasuk Bu Eda. Tuhan itu telah memberikan mukjizat melalui mimpi Mami bahwa papimu itu yang telah menyelamatkan Mami, kamu, Bu Endang, semuanya. Tuhan memberikan mukjizat padaku
di balik kematian Pak Adi. Engkau sungguh luar biasa Tuhan. Saya hanya bisa berkata, siapa aku ini Tuhan, sampai Engkau memberikan mujizat luar biasa. Saya hanya bisa mengucap syukur, sujud, dan terima kasih yang tak terhingga. Dan mohon agar aku bisa terbebas dari rasa trauma ini untuk bisa menatap sisa hidupku agar lebih berguna bagi orang lain. Aku ingin tetap hidup mengikuti jejak Santo Dominikus, menolong tanpa takut apapun, tanpa memandang siapapun, dan menyelamatkan jiwa-jiwa dan mewatakan kabar sukacita. Karena selama ini kami kalau berdoa, ibadat itu, kalau mengikuti yang suster itu, ketika doa permohonan, itu kami matikan karena kami mendoakan banyak orang. Dari Pak Adi sendiri, belum lagi yang ditambah dari, misalnya dari grup, ada yang meninggal, ada yang apa, itu kami doakan semua. Jadi doa untuk permohonan itu bagi kami itu panjang sekali. Dan Pak Adi juga pernah bilang bahwa inilah pelabuhan terakhir bagiku untuk masuk dalam spiritualitas Dominikan. Dan ternyata memang dia sungguh menjadi Dominikan awam yang sejati. Itulah dari saya, Suster. Amin. Luar biasa, memang pekerjaan Tuhan itu luar biasa. Dari sharing Bu Christine kita bisa lihat bagaimana di tengah situasi yang sendirian, tanpa harapan gitu ya. Ini mau buat apa saja bingung. Tapi mujizat itu dianugerahkan. Syukur, puji Tuhan, Bu Christine. Dan untuk kita semua pasti. Oke, terima kasih banyak sharingnya Bu Christine. Ini harta yang kita dapatkan pagi ini juga ya. Betul. Terima kasih karena itu juga menguatkan. Saya doanya tadi masih ingat loh yang pertama. Tuhan, Engkau yang mengawalinya, maka Engkau akan menyelesaikannya juga. Luar biasa. Dan kita akan kembali juga mendengarkan sharingnya Bu Mariati ya ini ya. Yang juga baru saja. Bu Maria Oni, Suster ya? Ya. Yang selanjutnya Bu Maria Oni. Oh ya boleh, Bu Maria dulu. Sebentar ya. Iya. Bu Maria dulu, mangga Bu Tina, Tina nih yang ya, Bu Maria bertanya. Iya, silakan. Iya, Bu Maria. Halo Ibu Maria. Masih di mute Bu Maria. Masih di mute ya. Ya, Bu Maria. Ya, luar biasa ya sharingnya. Ya, Bu Maria, apakah sudah siap, Bu? Ya, Bu. Oke, Bu Maria. Iya, Ibu. Iya. Selamat pagi, jelang siang. Pagi menjelang siang ya. Ibu Maria Oni, luar biasa ya kesempatan siang ini. Ya, Ibu, ketika doa Ibu dijawab dengan mimpi kehadiran Bunda Maria, saat itu Ibu sempat merasa lega ya, Bu ya. Lalu ternyata maksud mimpi itu tidak sesuai dengan harapan Ibu Maria. Nah, ini menarik ini, Bu. Bagaimana akhirnya Ibu dan anak-anak bisa menerima dan bersyukur kepada Tuhan walaupun sekarang Papa Oni sudah tidak bersama lagi. Iya, Ibu. Boleh ya, Ibu, sharing untuk kami semua, Ibu? Monggo. Iya, Bu. Iya, jadi saya tuh nggak tahu, jadi saya tuh salah apa enggak tuh ya doa tuh. Tiap saya doa Salam Maria selalu saya tunggu, saya bubuhi paling akhirnya itu, ya Bunda tolong pegang tangannya Pak Oni, karena itu apa oksigen selalu dilepas terus. Bunda tolong pegang tangan Pak Oni. Tiap setelah Salam Maria terakhir itu saya selalu ngomong begitu sama Bunda Maria. Nah, akhirnya
Bunda terakhir itu Bunda Maria pegang tangannya Pak Oni sambil tersenyum. Saya bilang, aduh, ya terima kasih Bunda, engkau telah menyembuhkan Pak Oni. Langsung saya malam itu WA ke Mayvi. Nok, saya bilang, Papa pasti sembuh, Nok. Papa pasti sembuh, 100% sembuh. Karena Bunda Maria sudah pegang, Mama sudah lihat sendiri. Mama sudah lihat sendiri Bunda Maria pegang sambil tersenyum. Lalu setelah itu saya malam mau tidur itu saya nggak bisa tidur malaman tuh sampai pagi. Akhirnya saya ngobrol dengan Pak Oni, tapi tidak melalui dengan batin gitu. Pas saya bilang tuh, kamu tuh liatin Bunda Maria aja sampai ngetawain kamu tuh. Kamu tuh kayak anak kecil, masa oksigen selalu dilepas. Udah dibilangin berkali-kali. Sampai Mayvi tiap hari masuk ke ruangannya kamu. Seharusnya nggak boleh dan berbahaya. Itu. Tapi Mayvi maksa sampai dimarahin oleh kepala perawat. Ibu jangan mentang-mentang ibu dokter ya, katanya seenaknya sendiri saja. Jangan Pak, kasihan sama Mayvi, anaknya masih kecil-kecil, saya bilang. Iya, ya udah. Udah gitu, akhirnya pukul 8 lebih itu Mayvi masuk ke belakang, sedang praktek dia. Mama, katanya aku ditelepon loh di rumah sakit. Katanya, Papa, itu infusnya dilepas, oksigen dilepas, terus turun katanya gitu. Loh, saya bilang, kok begitu? Iya terus lemes kata. Jadi Nok mesti langsung katanya mesti ke rumah sakit. Udah dia lepasin semua APD semua. Udah dia di jalan, Mama siap-siap ya katanya. Di jalan itu Mayvi telepon, Mama, aduh Mama katanya. Ini si Papa gimana? Katanya gitu. Si Papa katanya, Pak, aduh Pak, gimana Pak? Dia naik mobil sendiri gitu. Ya Nok tenang, saya bilang tuh Mama udah siap kok. Udah gitu jadi terus anak saya yang paling besar, Mama ayo ikut katanya gitu. Kemana Nok? Ke rumah sakit. Saya bilang mau apa? Ya ikut aja katanya gitu. Akhirnya saya bersama anak saya yang paling besar dan cucu saya yang paling besar itu saya digandeng masuk mobil. Di jalan juga enggak apa-apa. Langsung Mayvi telepon lagi. Mama, Papa udah enggak ada. Aja gitu. Saya juga kaget. Loh, saya bilang, kau Bunda pegang tangan Pak Udi, kau dibawa. Saya bilang. Dia pegang tangannya Pak Udi. Kau dibawa, saya bilang. Ya udah sudah sampai rumah sakit. Saya lihat Pak Oni itu udah diikat, udah dibungkus. Jadi Mama tolong pulang, ambil jas Papa, siapin sepatu, apa yang Papa punya itu semua siapin. Memang saya tuh Bu, dari sejak ada pandemi gini ya, saya tuh sudah takut gitu. Aduh, saya bilang tuh, saya tuh takut ya keadaan begini. Udah saya bilang terus saya juga udah umur, apalagi di depan saya ada apotek, Mayvi praktek di depan gitu. Jadi yang baju yang Dominikan itu saya siapin, gampang naruhnya apa semua saya siapin semua. Jadi kalau mendadak apa itu saya tuh gampang gitu. Jadi akhirnya udah berarti jadi saya tuh ngambil apa semuanya gampang. Nah, cucu saya yang itu hilang lagi akhirnya cucu saya yang ada di rumah nyiapin semua pakaiannya punya engkong itu nggak ada. Jadi di semuanya udah disiapin, sudah tinggal Nah, Mah mau gimana? Mau dikremasi apa dikubur? Kremasi ya untung itu Romo Kris yang bantu semua untuk
daftar ke kremasi apa, ternyata nggak bisa, dapatnya pukul 11 malam. Akhirnya ya sudah akhirnya dikremasi gitu. Nah, setelah itu beres itu apa, saya juga selalu doa, oh Bunda, saya bilang tuh, saya minta Bunda tolong pegangin telepon, akhirnya diambil, saya bilang tuh, ya akhirnya saya tuh selalu nangis terus selalu apa, mengeluh terus. Akhirnya satu waktu saya doa lagi khusus buat Bunda Maria. Nah, akhirnya di situ Bunda Maria menjawab juga. Saya juga heran. Kamu jangan nangis terus. Ini udah saya ambil. Katanya udah saya pegang. Saya sudah serahkan. Kenapa kamu mesti nangis? Jadi kamu maunya bagaimana sekarang? Saya mau tahu. Akhirnya saya takut sama Bunda Maria. Jadi akhirnya, oh ya Bunda, saya bilang tuh, saya menurut apa kata Bunda. Saya bilang, saya semua serahkan. Saya semuanya serahkan sama Bunda. Akhirnya, jadi sudah katanya gitu. Bunda Maria, iya. Nah, akhirnya saya sedang nangis-nangisnya, kenceng-kencengnya itu, hilang air mata saya. Kalau ngelihat, kalau sedang berdoa, saya lihat Bunda Maria, saya ngerasa takut. Aduh, saya udah maaf, saya bilang. Saya nggak berani lagi, saya nggak berani nangis lagi, saya bilang. Saya sudah minta maaf. Tapi kadang-kadang saya sudah ngobrol sama Mayvi, kadang-kadang ngobrol, Mama cerita Mayvi soal papahnya, dilihat lagi itu data-datanya, kalau dia ngobrol sama dokter-dokternya itu, dia buka lagi, dia nangis lagi. Jadi saya ikut nangis lagi. Aduh, jadi perasaan tuh kayak hancur gitu. Apa saya salah berdoa? Saya salah berdoa, apa bagaimana? Saya juga nggak tahu sampai sekarang itu. Apa saya tuh salah mengucapkan gitu. Sampai begini akhirnya saya diberi nasihat. Romo Andre bilang, udah sudah waktunya katanya. Tuh. Jadi Ibu nggak usah sedih, Romo Andre bilang begitu. Akhirnya saya juga udah menerima. Akhirnya saya sekarang juga duduk selalu di depan Bunda Maria. Selalu. Kalau melihat Bunda Maria, itu air mata saya pasti kering. Ini saya sekarang lihat juga Bunda langsung kering. Saya juga heran. Nah, setelah itu saya memang sekarang ini dijaga sama anak-anak, sama cucu. Tiap hari saya selalu di rumah, selalu didampingi, nggak pernah ditinggal. Yang saya sedih lagi, Mayvi kalau pulang, selalu tepuk-tepuk punggung saya. Saya tuh ngerasa sedih gitu. Apalagi saya tuh paling sedih tuh kalau saya makan. Saya sekarang udah nggak berani masak. Saya nggak mau masak. Mulai sekarang saya juga nggak mau masak. Saya masak buat siapa? Saya bilang tuh. Saya udah nggak mau masak. Saya mau diem aja. Saya bilang tuh. Nah, yang jadi itunya kerjaan Pak Oni juga semuanya saya tackle, semua udah. Ya, puji Tuhan lah sekarang itu anak, menantu, cucu semua deket semua. Kamar dipasang CCTV, Mama pasang CCTV. Soalnya kalau enggak, Mama nanti enggak tidur, enggak apa. Ya udah terserah kamu, saya mah enggak mau ngebantah, enggak mau apa. Oke, saya terima yang terbaik. Ya begitu saja. Luar biasa. Jadi bagaimana pergulatan Bu Maria dengan situasi tangannya tuh udah dipegang loh. Ternyata maksudnya dipegang itu mau diajak pergi. Iya Ibu, ya. Bukan dengan aman untuk masuk dalam kerajaan Allah. Profisiat Bu Maria untuk prosesnya, untuk pergulatan imannya. Mantap, dan sekarang menjadi kekuatan juga untuk kita. Ya. Itu ya jadinya ya. Oke, silakan Bu Tina.
Iya, sharing yang sangat menguatkan. Terima kasih Ibu Maria Oni. Selanjutnya kita ke Ibu Mariati ya, Suster ya. Ibu Mariati, selamat siang Ibu Mariati. Selamat siang Ibu Tina. Iya, Ibu kebaikan dan keteladanan Bruce Yanturi ya. Luar biasa ya, sudah kita ketahui. Dan ternyata di samping keluarga yang amat kehilangan, tetapi ternyata juga banyak para sahabat, juga para suster yang juga merasa kehilangan. Dapatkah pada kesempatan ini Ibu Mariati menceritakan perjalanan hidup Bapak Sianturi sehingga bisa diterima jadi Dominikan awam dan setia sampai akhir hidupnya? Terima kasih Ibu Mariati. Terima kasih Suster, terima kasih Romo, terima kasih Bapak Ibu semuanya atas waktunya sehingga saya bisa bersama di meja ini. Tapi saya memberikan foto-foto kenangan dulu sedikit supaya lebih enak menceritakannya. Oke. Saya buat judulnya Perjalanan Menjadi Dominikan Awam Hingga Akhir Hidupnya. Ini mungkin Bapak Ibu bisa melihat kami masih seragam. Seragam ini mengingatkan saya pada malaikat-malaikat yang kami manggil Mak. Seragam ini diberikan oleh malaikat yang kami panggil Mak. Kemudian pada tanggal 4 bulan 10 2009 Pak Redison diterima sebagai postulan. Di sini saya tayangkan menjadi Romo pembimbingnya Romo Andre. Dan pada saat itu pimpinan kongregasi Romo Suster Lucia. Lalu kami mengikrarkan pembaharuan janji, bukan penerimaan, bukan kaul kekal, kami sudah lewat, tapi kami masih ikut mendampingi teman-teman yang kenaikan jenjang, yang di Pratista. Kemudian kami juga sesudah jadi Dominikan awam, kebenaran saya juga ikut, kami diminta untuk membantu bakti sosial di rumah sakit bersalin Cimahi. Dan suster ini, Suster Ana Mari ini memberi kenangan yang nggak bisa saya lupakan. Apabila kami bertemu dan saya ada dengan Pak Sianturi, jika kami ingin pamit, kami tidak mau disalam satu-satu. Tangan kami harus dipersatukan oleh Suster Ana Mari. Inilah kenangan yang saya kenang dari suster ini. Kemudian ini foto yang saya banyak mendapat arti persaudaraan dari Bu Christine, dari Bu Siani, dari Bu Ratna, Pak Theo, Pak Adi, bahwa mewartakan itu nggak perlu harus keluar. Mereka mengajarkan kepada kami, jika saudaramu butuh, kunjungilah. Akhirnya kami bisa bersama merayakan ulang tahun. Malaikat yang kami panggil Ma itu dan memberi dukungan karena saat itu dalam situasi yang kurang kondusif. Kemudian kami juga mengunjungi Dominikan Awam Cirebon
ini juga Pak Oni dan Bu Maria mengajarkan kepada kami bahwa persaudaraan itu harus dipupuk dari sedini dan harus tetap. Di saat kami di rumahnya Pak Oni sama Bu Maria benar-benar mengajarkan kepada kami melayani saudara itu harus bagaimana. Sehingga kami bisa merasakan betapa luar biasanya persaudaraan. Jika kita sudah menjadi saudara, pilar-pilar yang lain juga otomatis bisa berjalan dengan sendirinya. Studinya ada di sini, doanya ada, kekeluargaannya apalagi. Di sini kami banyak belajar, kami bisa diterima sebagai saudara. Dan inilah kebersamaan kami yang terakhir bersama Pak Sianturi masa-masa masih sehat. Itu ada anak-anak siswa saya. Pak Sianturi juga bisa bergabung dengan anak-anak murid saya. Sehingga Pak Theo Bu Ratna mendampingi kami ke Bonsel. Kami bertemu sama Suster Lidiara. Dan kami juga banyak merasakan mukjizat. Sebelum kami mengantarkan tubuhnya ke pemakaman ini, mukjizat yang paling luar biasa yang kami rasakan, yang tertulis tadi pada penerimaan postulan, Romo Andre sebagai pembimbing, Pak Sianturi terus dibimbing dan tidak pernah terlambat. Sejak Pak Sianturi sakit, Romo ini ada, malaikat ini ada. Jika Pak Sianturi ketakutan, dia ada, tidak terlambat. Begitu juga sahabat-sahabat Dominikan yang awam, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Semua menjadi malaikat-malaikat. Yang paling mukjizatnya, sebelum benar-benar dia dipanggil, Romo sama Suster Lucy, sama teman-teman yang lain, itu bisa mengantarnya, bisa memberi perminyakan secara online, mengantarnya pulang ke rumah Bapak. Itu sangat mukjizat banget. Suster Lucy sama Romo Andre yang menerima sebagai Dominikan awam. Pak Theo, Bu Ratna, dan teman-teman yang lain yang mendampinginya selama Dominikan awam. Dan saat-saat terakhirnya menuju pulang ke rumah Bapak, mereka juga ada, tidak terlambat. Dan saat ini kami sebagai keluarga, kami diwarisi harta yang paling berharga. Seandainya saya tidak dikenalkan Dominikan awam, saya nggak tahu seperti apa. Dan saat ini, kami yang ditinggalkan berempat bisa merasa lebih kuat karena melihat bagaimana Pak Sianturi dulu tekunnya berdoa, sehingga saat ini kami setiap malam bisa berdoa, panduan dengan puji syukur, nomor 169 mengenai keluarga yang ditinggalkan. Itulah yang kami rasakan, itulah warisan yang diberikan kepada kami yang sangat berharga. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Bu Mariati. Luar biasa prosesnya, kecintaannya terhadap Pak Sianturi itu sangat terasa ya Tina ya. Jadi kenangan-kenangan yang sederhana, bagaimana jabat tangan, bagaimana seragam, bagaimana keterlibatan
para Romo, para teman-teman, Bro and Sis Dominikan awam, dalam proses kehidupan mereka berdua itu dengan lancar diceritakan. Ini kan tanda bahwa kecintaannya itu memang mendalam. Terima kasih banyak Bu Mariati telah bersedia sharing di meja kita ini. Meja yang sebenarnya rada horor gitu ya judulnya. Karena judulnya itu meja duka dan penghiburan. Baik, ini ternyata Francis, halo Frans. Ya, Pak Francis. Atau kita yang laki-laki dulu ya, terakhir ini. Pak Francis, kita masih ada waktu ya, Suster? Ya, Pak Francis dulu nggak apa-apa. Nanti sebentar saya panggil. Masih satu lagi nih. Oh, Pak Francis dulu, Tina. Iya, Pak Francis. Halo, Pak Francis. Ya, selamat siang, Pak Francis. Selamat siang, Bu. Iya, puji Tuhan. Pak, mohon maafkan dulu, Bapak kan pernah mengalami kehilangan dua orang yang sangat Bapak cintai ya. Dua orang yang sangat-sangat berarti. Nah, dengan kehilangan itu sehingga Bapak bisa mengarang sebuah buku. Ya betul ya Pak ya? Bisa mengarang sebuah buku. Judulnya Letting Go ya Kak? Betul ya Pak ya? Nah, bisakah pada kesempatan yang indah ini Bapak Francis membagikan kepada kami semua, men-sharingkan cara yang terbaik, ya, cara yang baik bagi orang yang telah kehilangan orang yang sangat dicintai. Terima kasih Pak Francis. Terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, Romo, Frater, Suster. Selamat siang. Berduka cita bagi ibu yang pasangan dan keluarganya. Saya bukan yang expert dengan masalah bagaimana mengatasi kedukaan. Saya menulis buku berangkat dari kehilangan seorang anak dan istri. Jadi saya kehilangan sebelum saya menemukan Dominikan. Jadi 2008 saya kehilangan anak, 2009 saya kehilangan istri, 2012 saya menemukan Dominikan. Jadi saya mencari Dominikan. 2008-2009 itu memang saya merasa ada sedikit krisis di imam, bagaimana menghibur umatnya ketika umat ini sedang berduka. Ya. Sampai akhirnya saya baca sebuah buku, judulnya Bebaskan dari Kami dari Sini, mengenai testimonial dari seorang manusia. Kemudian di situ tertulis bahwa ordo di Katolik yang mendoakan menyelamatkan jiwa-jiwa, dan itu saya akhirnya mencari pendidikan dan ketemulah sosok seorang Pak Theo dan Romo Andre untuk bisa mendoakan 1000 harian. Dan memang pada waktu 2008 sampai 2012 itu saya mengasingkan diri. Jadi mengisolasi diri artinya adalah wajar saya nangis. Semakin dalam kita mencintai pasangan dan keluarga kita, semakin juga sedih gitu. Rasanya ingin ikut serta dengan mereka. Kemudian lama-kelamaan saya berpikir bahwa ya Tuhan pasti ingin sesuatu dari saya. Kalau saya lari untuk mendapatkan seorang perempuan jadi istri pasti mudah banget. Bukan yang sombong ya, mohon maaf gitu loh. Jadi apakah itu suatu panggilan kalau saya dengan mudah mendapatkan penggantinya, seperti orang-orang sarankan, gampang lu cari lagi aja gitu. Itu hal yang mudah gitu. Tapi saya berpikir ini bukan suatu hal yang Tuhan inginkan. Jadi mau nggak mau untuk mengatasi hal seperti ini, rasa duniawi kita, ya kita harus mendamaikan diri sendiri dulu. Gitu. Mendamaikan diri sendiri dalam arti memaafkan diri, kenapa kita nggak mampu menyelamatkan orang terkasih. Kemudian ya kita juga memaafkan orang lain, ya, karena mungkin ada kata-kata yang berusaha menghibur, tapi akhirnya malah tidak berkenan di hati
kita, dan saya yakin semuanya butuh proses, nggak mungkin instan. Semakin kita berdoa, semakin juga pasti ada suara-suara dalam hati kita yang bisa menghibur. Itu di luar jangkauan dunia kita. Teman-teman, saudara bisa mengeluarkan kata-kata, tapi belum tentu sebagus apa yang Tuhan katakan melalui hati kita. Menangis ya wajar, saya juga menangis. Gitu. 1 tahun saya menangis ketika pulang dari kantor. Saya melewati jalan-jalan bersama almarhum istri saya. Ini lama-kelamaan saya berpikir, untuk apa saya menangis, buang-buang energi gitu. Oh, tidak berguna juga tangisan kita kalau misalnya kita hanya menangis terlalu sering. Saya membaca buku, saya mencari literatur bagaimana saya bisa menghadapi masalah atau mengatasi kedukaan ini. Jadi kalau misalnya kita terlalu lama dalam suatu kedukaan, nangis terus, itu menjadi suatu celah setan, membuat kita nggak bisa bangkit. Gitu. Jadi yang setan ini memang bisa jadi kambing hitam, di mana dia membuat kita terlalu terlena dalam kesedihan, berkepanjangan. Sehingga kita bisa sakit, sehingga kita merasa tidak berguna, kita juga merasa hampa, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi saya merasa, ya kalau saya percaya pada Tuhan, saya harus bisa menang terhadap godaan setan seperti ini. Jadi ya ada imam, ada suster yang membantu, ya kemudian ketika saya masuk Dominikan tahun 2012, ya teman-teman Dominikan Awam juga mau mengawal saya melewati masa-masa ini. Jadi harus bisa bangkit dengan kekuatan iman, bukan kekuatan duniawi. Mungkin kita pintar, mungkin kita punya harta yang berkelimpahan, tapi itu bukan kekuatan yang bisa bangkitkan kita gitu. Menurut saya ya iman kita lah yang harus bangkit. Semakin kita percaya pada Tuhan, ya kita bisa mengalahkan godaan-godaan tersebut. Jadi akhirnya Tuhan menuntun dalam perjalanan sejarah. Di luar agenda hidup saya bisa berziarah ke Mexicoli dan Lourdes dengan cara backpacker. Ya, kemudian juga ya dengan sejalannya waktu pasti ditunjukkan Tuhan bagaimana bisa mengatasi semuanya. 2021 masa pandemi itu men-trigger saya harus membuat buku, ya, buku buat awam terutama ya. Bagaimana semua orang yang berduka itu bisa mengatasi, memang butuh waktu. Tapi ketika saya mengalami kedukaan, saya juga butuh pegangan gitu. Apa yang saya bisa pegang supaya saya tidak jatuh ke dalam lembah kedukaan yang begitu dalam. Dan saya juga melihat adanya krisis imam pada waktu saya juga mengalami kedukaan, bahwa tidak semua imam dari berbagai ordo yang bisa memberikan penghiburan ataupun mendoakan arwah itu secara proper. Jadi saya juga berikan, ya, akhirnya buku itu ya saya sebar ke berbagai macam channel, ya, entah itu dari pihak TNI atau mungkin dari awam yang ada di Sumatera, Kalimantan, Maluku, Papua, NTT, NTB, Bali, Jawa. Saya coba sebarluaskan supaya mereka juga ya mengerti lah bahwa mendoakan arwah itu harusnya juga dilakukan sebagai tradisi, ya, menyelamatkan jiwa-jiwa, menyelamatkan jiwa yang masih hidup maupun menyelamatkan jiwa yang masih hidup. Jadi kita masih hidup, ya buat saya
harus bisa menjalani untuk berbagai macam cara untuk mendapat kasih. Kita nggak tahu kapan waktu kita untuk berpulang, pasti ada waktunya. Jadi selama kita masih bisa berkarya, ya berkarya, sama kita masih bisa menolong orang lain, ya kita tolong. Jadi jangan terlalu memikirkan bahwa kita yang orang yang paling menderita di dunia. Masih ada lagi di belahan dunia masih perang, yang keluarga yang hilang karena dibom, dibunuh, ya pasti mereka juga lebih tragis lah yang saya alami. Jadi pun mereka juga harus bisa mengatasi segala macam kedukaan dengan cara kekerasan, dengan cara yang tersendiri. Yang pasti, ya kalau kita kehilangan seseorang karena sakit, ya masih ada cinta di dalam diri kita. Tapi bayangkan kalau misalnya orang yang kehilangan karena peperangan atau karena dibunuh, itu masih ada dendam untuk balas. Jadi saya bersyukur rasa dendam itu tidak ada pada diri saya. Saya juga mengajak Bapak Ibu sekalian, ya kita masih ada cinta pada diri kita, terutama pada keluarga yang sudah berpulang, dan kita tidak ada dendam apapun. Tadi kan orang-orang lain yang harus bisa meredam egonya ataupun rasa dendamnya karena melihat keluarganya itu meninggal karena kebencian. Ya kira-kira itu. Iya. Dari saya. Terima kasih banyak Pak Francis. Siapa yang belum dapat bukunya boleh daftar. Saya belum dapat, Suster. Tuh, Tina belum dapat loh, Francis itu. Boleh, nanti delete. Iya, tapi kita sudah dapat intinya, ya kita sudah dapat poin-poin penting dari buku tersebut di sharing kita pada hari ini. Ada 3 atau 4 tadi ya. Yang dengerin kan tadi ya? Ada 3 atau 4 poin bagaimana kita menerima dan bisa berdamai dengan duka dan kehilangan. Terima kasih banyak Francis ya. Dan ada di sini kita juga Bu Weni, ini juga baru saja merelakan gitu ya, merelakan bahwa suami tercinta itu pulang duluan. Jadi kalau pulang duluan tuh ya pamit pulang duluan ya, gitu ya. Mari silakan Tina. Ya, Ibu Weni, selamat siang Ibu. Iya. Selamat Ibu, siang Tina. Selamat siang. Kami semua juga bisa merasakan apa yang dirasakan Ibu ya. Kehilangannya begitu mendalam. Tetapi di dalam peristiwa ini rencana Tuhan itu ternyata lebih indah dari rencana kita. Dapatkah diceritakan Ibu bagaimana perjuangan Ibu dan anak-anak sehingga Ibu ini bisa tegar, dapat dengan begitu cepat menerima peristiwa ini atau hal ini? Terima kasih Ibu. Terima kasih. Jadi karena kejadiannya juga mendadak seperti tadi Suster, saya ingin dipamiti sebetulnya. Saya ingin dipamiti, saya ingin mendampingi di saat akhirnya. Cuman rupanya Tuhan mungkin lebih mendengarkan yang jadi keinginan suami saya. Seperti tadi Pak Adi ya Bu Christine, jadi pernah bilang kalau pergi itu maunya ya apa? Ya nggak usah susah-susah gitu. Jadi suami saya tuh COVID, tapi dengan apa? Jarak antara positif dengan tidak adanya dengan posisi isolasi mandiri itu sangat cepat. Tapi semakin ke sini sebetulnya kemarin-kemarin itu saya masih bertanya-tanya Suster, kenapa ya? Kenapa? Ada penyesalan, kenapa saya nggak begini, kenapa saya nggak begitu. Cuman selalu Tuhan jawab dengan peristiwa-peristiwa di sekeliling saya yang sangat menguatkan saya.
terutama soalnya misalnya kenapa kok nggak pulang ke Surabaya gitu. Sebetulnya kami tanggal 18 Juli kemarin ini mestinya kami mantu, Suster. Sudah dipersiapkan lama, ya. Cuman kebetulan karena 10 hari sebelum hari H itu anak-anak juga positif, jadi otomatis ditunda dan almarhum suami juga tahu ditunda gitu kan. Cuman ternyata mungkin itu juga rencana Tuhan bahwa memang anak-anak dibuat sakit begitu. Karena saya yakin Tuhan sudah tentukan waktunya ya, Suster, untuk suami saya pulang. Bayangkan kalau tanggal 14 suami saya pulang dan tanggal 18 itu harusnya mantu. Lebih seperti apa traumanya untuk kami ya, untuk kami itu. Jadi itu satu mujizat, satu berkat yang saya syukuri. Kemudian soal yang saya juga sampai kemarin tuh saya masih kenapa ya kok suami saya nggak bisa pulang sehingga bisa di rumah, paling tidak di rumah, tidak sendirian. Tapi ternyata ya ini another mujizat ya, Suster. Jadi sebetulnya pada hari Jumat lalu, jadi meninggalnya hari Rebo, hari Jumat itu Kamis swab, Jumat pagi itu almarhum sudah ke stasiun untuk swab antigen. Biasanya pulang kan. Tapi pada hari itu swabnya sudah reaktif, jadi nggak bisa pulang kan. Nggak bisa pulang, jadi saya pikir malah, waduh biasanya kalau swab antigennya positif itu, pasti PCR-nya juga sudah belasan, maksudnya di bawah 20 gitu kan, biasa nilai CT-nya ya. Tapi ternyata setelah sorenya keluar itu CT-nya itu 36 lebih, Suster. Jadi anak saya yang ETA itu antigennya non reaktif saja, CT-nya 34. Ini papanya bahkan lebih gitu. Cuman kenapa kok ya bisa pada saat itu tetap reaktif, jadi nggak bisa pulang kan? Saya flashback lagi terus berandai-andai ya, Suster, berandai-andai. Karena bertiga itu anak saya 2 dan calon istrinya itu positif kan. Jadi kalau misalnya papanya pulang, otomatis kan akan sekamar dengan mereka. Saya di kamar yang berbeda. Kalau memang Tuhan panggil saat itu, pasti traumanya akan lebih berkepanjangan untuk anak ya, Suster. Jadi ya saya rasa ini saya yakin ini Tuhan sudah atur gitu. Itu. Kemudian pada hari pemakaman itu dilancarkan luar biasa. Seperti kita tahu kalau saat itu PPKM, suami pernah bilang tidak mau dikremasi. Waktu itu saya cuma panik, aduh, biasanya kalau ini kan dikremasi Suster ya, cuman puji Tuhan bisa pulang ke Surabaya, Suster. Jadi bisa dimakamkan di Surabaya. Dan di sana juga bisa ada acara tutup peti yang layak, ada diakon yang melayani. Kemudian dari komunitas Dominikan itu langsung Pak William juga telepon saya, bisa acara apa yang bisa dibantu, mana yang belum. Saya nggak bisa mikir, Suster, tapi teman-teman semua yang mikir untuk saya. Teman-teman yang mikir untuk saya. Jadi ada yang sudah kirim bunga, siapin bunga tabur. Yang mana saya kepikir, Suster, hari itu saya masih pagi-pagi, masih biasa saja gitu. Cuman memang ditelepon dari pagi nggak bisa kan. Tapi ya itu, teman-teman Dominikan luar biasa. Jadi pada saat pemakaman, meskipun malam hari, melalui Zoom, itu ada Romo Andre, ada Frater Elson, aduh banyak sekali, sampai 200 lebih itu mengikuti melalui Zoom. Dan itu sangat menguatkan saya, Suster, karena hari itu betul-betul saya sendirian ya. Hari kedua, adik-adik telepon, jadi saya pagi masih nggak terlalu masih nggak terlalu terasa. Hari ketiga itu saya yang merasa rasanya, aduh, ya masih nggak terima, Suster ya, saya masih.
Tapi kemudian kok tiba-tiba ada teman Dominikan Awam, kalau boleh saya sebut namanya, Sis Floor, yang telepon message saya pagi-pagi. Terus saya malah kebetulan gitu saya boleh telepon gitu. Saya ungkapkan semua yang saya rasakan, tapi saya juga mendapat penguatan. Saya dapat penguatan luar biasa. Dan singkat ceritanya, Suster, saya berhasil melalui itu. Kebetulan juga kok kita komunitas Surabaya itu kemarin ada pertemuan yang diisi juga tentang kehilangan ini, Suster. Jadi saya sangat dikuatkan. Dan juga dibilang nggak boleh juga nggak apa juga saya nangis gitu. Saya kadang-kadang tuh merasa ini kan suami saya kan sudah pulang ke rumah Bapak yang pasti sudah lebih indah dari rumahnya di sini ya, Suster. Tapi kan manusiawi kadang-kadang kehilangan itu ada, meskipun saya selalu merasa dia juga di sini-sini aja gitu. Cuman ya itu karena ada rasa kehilangan itu. Jadi tapi disampaikan di situ bahwa menangis ya nggak apa-apa gitu. Itu memang ungkapan cinta kita ya ke almarhum. Gitu. Tapi yang setelah itu, Suster, yang berkat yang saya rasakan perubahan yang sangat drastis di anak laki saya, Suster. Dia yang tadinya cuek luar biasa, mungkin karena merasa selama ini papanya yang ini ya ada papanya gitu. Tapi dengan ditinggal begini dia sekarang waduh, luar biasa, Suster, berubahnya. Dia sangat perhatian ke saya. Bahkan saya mau pergi ini pun maunya tak temenin aja gitu. Itu. Kemudian satu lagi yang berkat yang luar biasa, Suster. Selama ini untuk bisa doa keluarga itu sangat susah ya. Anak-anak sudah besar, jadi waktunya sendiri-sendiri gitu. Cuma dengan kemarin, dengan papanya nggak ada ini, justru kami luar biasa berkatnya, kami tiap malam kami doa bersama, Suster. Itu yang sangat luar biasa, sangat syukur. Saya syukur itu, Suster. Karena saya juga ingin mereka bertumbuh dalam iman ya, Suster, sangat bergantung pada doa. Dan ternyata dengan kepulangan papanya itu jadi titik balik betul-betul yang kami semua jadi satu dalam doa. Itu, Suster. Terima kasih, Suster. Iya, luar biasa. Bu Weni ini refleks banget loh. Kecil-kecil gitu ya, telaten, dipetani lah, cara bahasanya ya. Dipetani, diayak gitu ya. Kemudian bisa nemu, ini loh, mujizat, berkat, rahmat, mutiara yang ada di balik setiap pengalaman sesederhana apapun. Kalau orang, ya biasa lah, bisa pulang ke Surabaya, belum merasa itu luar biasa aja gitu. Tapi kan itu bisa dimaknai sesuatu yang memang luar biasa. Jadi hari ini dalam meja ini kita belajar banyak mujizat dari Bapak dan Ibu ya. Ada Pak Francis. Untung saya ingat ada bapaknya nih. Ada mujizat, ada pergulatan untuk proses menerima pergulatan iman. Ada persaudaraan yang kuat. Ada satu poin lagi, ada titik balik. Dan saya kira tadi cerita semua tentang titik balik gitu, titik balik dari sebuah kehidupan itu ya. Proses kehidupan yang biasanya begini menjadi begitu. Yang dulunya begini sekarang tumbuh menjadi sangat indah begitu. Jadi baik dari Bu Christine, Bu Mariati, Bu Maria, Bu Weni dan Pak Francis, ada bukan hanya penghiburan nih, tapi berkat-berkat melimpah yang lahir dari kedukaan. Jadi kalau tadi di awal itu Romo Nantes mengingatkan ketika Dominikus menjelang meninggalnya kan ya, aku lebih berguna kalau aku di surga gitu ya. Dan Bapak Ibu ngerasa sungguh bahwa kepergian itu ternyata meninggalkan mujizat, meninggalkan berkat. Terima kasih banyak Ibu Maria, Bu Mariati, Pak Francis, Bu Weni, juga Bu Maria, luar biasa pengalamannya.